Hujan belum juga mereda. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu-lampu kota yang tampak seperti garis cahaya kabur karena kaca mobil dipenuhi titik-titik air. Aku memeluk diriku sendiri. Dingin dari AC mobil bercampur dengan dingin rasa takut, membuat tubuhku menggigil tanpa bisa kukendalikan. Rama masih fokus menyetir, tapi aku bisa melihat dari gerakan bahunya. Ia sedang bersiap mengucapkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada yang telah ia ungkap. Apa maksudmu, orang yang saya percayai? Suaraku hampir hilang. Siapa yang kamu maksud, Ram? Rama tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil belok kanan, masuk ke jalanan yang lebih sepi, jauh dari pusat kota. Hanya ada suara wiper mobil yang bergerak pelan. Tik, tak, tik, tak, mengiringi kecemasan yang makin menghimpit dadaku. Sampai akhirnya Rama berkata, "Bu, selama ibu menikah dengan Mas Arga, pernahkah ibu merasa seperti dia terlalu tahu semua jadwal ibu?" Aku mengerutkan kening. Maksud kamu? Setiap kali ibu hendak pergi tanpa memberitahu siapapun, Mas Arga selalu muncul, atau ada seseorang yang tiba-tiba menelpon, atau ada hal yang membuat ibu batal pergi. Aku terdiam. Karena itu benar. Aku pernah merasakan itu. Tetapi aku berpikir itu hanya kebetulan, atau bentuk perhatian dari suamiku. Rama melirikku dari spion. Mas Arga selalu tahu, karena ada seseorang yang memberitahu semua pergerakan ibu. Aku memandang Rama lama. Jika bukan Alia, suara itu terhenti di tenggorokanku. Siapa lagi yang maksudmu, Ram? Rama tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil belok kanan, masuk ke jalanan yang lebih sepi, jauh dari pusat kota. Hanya ada suara wiper mobil yang bergerak pelan. Tik, tak, tik, tak, mengiringi kecemasan yang makin menghimpit dadaku. Sampai akhirnya Rama berkata, "Bu, selama ibu menikah dengan Mas Arga, pernahkah ibu merasa seperti dia terlalu tahu semua jadwal ibu?" Aku mengerutkan kening. Maksud kamu, setiap kali ibu hendak pergi tanpa memberitahu siapapun, Mas Arga selalu muncul, atau ada seseorang yang tiba-tiba menelpon, atau ada hal yang membuat ibu batal pergi? Aku terdiam. Karena itu benar. Aku pernah merasakan itu. Tetapi aku berpikir itu hanya kebetulan, atau bentuk perhatian dari suamiku. Rama melirikku dari spion. Mas Arga selalu tahu, karena ada seseorang yang memberitahu semua pergerakan ibu. Aku memandang Rama lama. Jika bukan Alia, suara itu terhenti di tenggorokanku. Siapa lagi yang maksudmu, Ram? Rama tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil belok kanan, masuk ke jalanan yang lebih sepi, jauh dari pusat kota. Hanya ada suara wiper mobil yang bergerak pelan. Tik, tak, tik, tak, mengiringi kecemasan yang makin menghimpit dadaku. Sampai akhirnya Rama berkata, "Bu, selama ibu menikah dengan Mas Arga, pernahkah ibu merasa seperti dia terlalu tahu semua jadwal ibu?" Aku mengerutkan kening. Maksud kamu? Setiap kali ibu hendak pergi tanpa memberitahu siapapun, Mas Arga selalu muncul, atau ada seseorang yang tiba-tiba menelpon, atau ada hal yang membuat ibu batal pergi. Aku terdiam. Karena itu benar. Aku pernah merasakan itu. Tetapi aku berpikir itu hanya kebetulan, atau bentuk perhatian dari suamiku. Rama melirikku dari spion. Mas Arga selalu tahu, karena ada seseorang yang memberitahu semua pergerakan ibu. Aku memandang Rama lama. Jika bukan Alia, suara itu terhenti di tenggorokanku. Siapa lagi yang dekat dengan saya, Ram? Rama mengambil nafas panjang. Tatapannya muram. Orang itu bukan pegawai ibu, bukan teman ibu, dan bukan orang luar. Detik itu, nafas aku berhenti. Apa maksudmu?
Tanyaku dengan suara pecah. Rama menatapku lewat spion. Mata gelapnya memantulkan hujan yang jatuh. Orang itu tinggal di rumah ibu sendiri. Jantungku seperti ditarik paksa keluar dari dadaku. Aku membeku. Tinggal di rumah? Berarti... Ram, jangan bercanda. Air mataku mulai terkumpul. Siapa? Siapa yang tinggal di rumah saya selain suami dan ART? Rama memalingkan wajah, tampak berat untuk mengatakan sesuatu. Bu, tolong persiapkan diri. Rama jawab, bentakku tanpa sadar, karena ketakutan sudah mencekik tenggorokan. Rama menggenggam setir lebih erat. Lalu, ia berkata, Ibunda ibu. Aku terdiam. Telingaku berdenging. Tubuhku terasa kosong seperti direnggut dari dunia nyata. Apa? Aku hampir tidak bisa mengeluarkan kata itu. Rama melanjutkan dengan suara rendah, pelan, seolah takut menghancurkanku. Sejak awal pernikahan ibu, ibunda ibulah yang paling dekat dengan Mas Arga. Dia banyak bicara padanya. Dia sering bilang bahwa ibu adalah anak yang terlalu polos, terlalu mudah dimanfaatkan, dan membutuhkan laki-laki sekuat Mas Arga agar tidak tersesat. Aku menggelengkan cepat. Tidak mungkin. Mama tidak akan melakukan itu padaku. Mama selalu bilang ia ingin aku bahagia. Mama tidak mungkin. Suara itu pecah keluar bersama nafas yang bergetar. Rama menatapku dengan iba. Bu, saya tidak sedang menuduh. Tetapi saya mendengar percakapan mereka sendiri. Aku menekan dadaku. Sakit sekali. Suatu malam, waktu itu ibu sudah tidur. Saya mengantar Mas Arga pulang dari rapat. Dan saat itu, saya mendengar mereka bicara di ruang makan. Rama menelan ludah sebelum melanjutkan. Atasan saya bilang, dia tidak tahu apa-apa. Selama ibunya mendukung saya, dia tidak akan pernah menolak. Nafasku memburu. Kepalaku berputar. Mama mendukung Arga. Tapi untuk apa? Mas Arga juga bilang bahwa ibu tidak perlu punya banyak aktivitas di luar rumah. Karena katanya ibu mudah dipengaruhi dan mama ibu mengangguk. Air mataku jatuh satu persatu. Tidak mungkin. Tapi belum selesai. Rama masih banyak menyimpan luka yang akan ia ungkap. Bu, Rama berkata dengan sangat hati-hati. Sebelum pernikahan ibu, pernahkah ibu merasa ada hal yang ganjil? Misalnya keputusan cepat, persiapan mendadak, atau mama terlalu memaksa? Aku langsung terdiam. Karena itu benar. Aku ingat betapa cepatnya mama menyetujui Arga. Betapa mencurigakannya ia memintaku menerima lamaran dalam waktu singkat. Bahkan, aku masih ingat kata-kata mama waktu itu. Jangan berpikir terlalu jauh. Dia laki-laki baik. Mama yakin ini takdirmu. Aku pikir itu nasihat tulus seorang ibu. Ternyata, aku mengusap wajahku yang basah. Tapi, untuk apa mama melakukan semua itu? Untuk apa dia bekerja sama dengan Arga? Tanyaku sambil tersenduh. Rama mengambil nafas panjang. Karena Mas Arga bukan hanya suami ibu. Ia menatapku dari spion. Tatapannya menusuk. Dia adalah investasi keluarga ibu. Aku memandang Rama dengan bingung. Investasi? Apa maksudmu? Rama menelan ludah. Tolong kuat, Bu, karena ini bagian yang paling pahit. Ia berhenti sejenak sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat dadaku seperti dihantam palu besar. Mas Arga bukan laki-laki yang Mama pilih untuk ibu. Mas Arga adalah laki-laki yang Mama pilih untuk dirinya sendiri. Aku menutup mulut. Tubuhku gemetar hebat.
Tidak. Apa artinya itu? Apa maksudnya? Rama melihatku lewat spion. Suaranya rendah dan penuh luka. Mama ibu punya hubungan gelap dengan Mas Arga, bahkan sejak sebelum ibu menikah. Dunia runtuh, sekejap, tanpa peringatan. Aku membeku, tidak bisa bernafas, tidak bisa berpikir, hanya bisa menatap kosong ke depan. Suara Rama terdengar jauh, sangat jauh. Semua ini adalah permainan mereka. Dan sekarang, mereka ingin menjauhkan ibu agar rencana mereka bisa berjalan tanpa hambatan. Aku tidak bisa menjawab, tidak bisa apa-apa. Yang bisa kulakukan hanya menangis. Diam, membiarkan hati hancur berkeping-keping tanpa suara. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Mama, kenapa? Malam itu terasa seperti jurang tak berdasar, siap menelan apapun yang tersisa dari hatiku. Hening. Hening yang begitu tebal, hingga suara hujan pun seakan tenggelam di dalamnya. Aku menatap keluar jendela mobil, tetapi yang kulihat bukanlah kota yang basah oleh hujan, melainkan kilasan-kilasan hidupku selama ini. Senyum mama, pelukan mama, nasihat mama, dan tatapan mama setiap kali Arga datang ke rumah. Semuanya saling bertabrakan di dalam kepalaku. Semuanya kini berubah menjadi serpihan-serpihan kebenaran yang menampar wajahku begitu keras. Rama melirikku. Ibu, kalau terlalu berat, kita bisa berhenti dulu. Aku menggeleng cepat. Tidak, jika aku berhenti, aku akan tenggelam di tengah kegelapan ini tanpa pernah tahu kebenaran yang sebenarnya. Lanjutkan Ram, kataku lirih. Apapun itu, saya harus tahu. Mobil melaju ke arah jalan yang lebih sunyi. Seakan kami sedang bergerak menuju titik di mana semua rahasia akan berakhir. Ibu, Rama mulai berbicara lagi. Suaranya berat. Ada alasan lain kenapa Mas Arga ingin menjauhkan ibu malam ini. Aku memejamkan mata. Aku tahu, ini bukan hanya soal pengkhianatan. Ini lebih dalam, lebih gelap. Apa yang dia rencanakan? Tanyaku walau nadaku pecah. Rama menggenggam setir kuat-kuat. Ibu, ini bukan sekedar perselingkuhan. Bukan hanya hubungan gelap antara Mas Arga dan Mama. Aku menahan nafas. Mas Arga telah melakukan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang kalau ibu tahu, dia bisa kehilangan segalanya. Aku membuka mata, menatap Rama dari kaca spion. Matanya penuh tekanan. Seperti ia sendiri sedang berjuang dengan bayangan buruk yang belum ia ungkapkan. Apa yang dia lakukan? Suaraku gemetar. Dan ketika Rama menjawabnya, dunia kembali runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Mas Arga memakai seluruh aset keluarga ibu sebagai jaminan. Aku langsung membeku. Tidak mungkin. Dia mengakses rekening perusahaan keluarga. Bahkan, sertifikat rumah besar itu sudah bukan atas nama mama maupun ibu lagi. Aku terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Atas nama siapa? Rama menatapku, perlahan, seolah takut memecahkan sisa kekuatanku. Semua aset sekarang atas nama laki-laki bernama Damar. Aku mengerutkan dahi. Siapa itu? Rama menghela nafas. Nama samaran Mas Arga. Aku menutup mulut. Syok, tubuhku semakin gemetar. Jadi, dia mengubah identitasnya, mempersiapkan semuanya. Dan malam ini, dia ingin membawa mama ibu pergi. Aku langsung menunduk, menahan nafas tercekat, menahan rasa sesak yang seakan meremas paru-paruku dari dalam. Jadi, saya hanya penghalang? Tanyaku lirih. Rama menatapku lama melalui spion. Ibu, suaranya melembut. Ibu adalah istri sahnya. Selama ibu ada, rencananya tidak akan sempurna. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Bahu berguncang. Tubuh seperti patah. Jadi selama ini, semua perhatian, semua pelukan, semua kalimat manis, hanya sandiwara. Ram, aku mengusap wajahku. Kenapa? Dari semua orang, kenapa mama ikut terlibat? Mobil melambat.
seakan Rama membutuhkan ruang untuk mengucapkan kebenaran berikutnya. "Ibu," kata Rama dengan sangat pelan, "ada satu hal yang mungkin akan menghancurkan ibu. Aku sudah hancur, itu pikirku. Tapi ternyata belum. Belum sama sekali." Rama melanjutkan, "Mama bukan hanya dekat dengan Arga. Mama bergantung pada Arga secara finansial." Aku menatap Rama dengan syok. "Ibu tahu, bisnis keluarga sedang turun sejak papa meninggal kan?" Aku mengangguk samar. "Keadaan jauh lebih buruk dari yang ibu kira. Mas Arga menyelamatkan semuanya. Tapi bukan gratis. Dia menagih balasan. Aku tidak bisa bernafas. Dan balasannya adalah, Mama harus memastikan ibu selalu bergantung pada Arga. Tidak boleh pergi, tidak boleh curiga, tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Aku merasa dunia berputar. Selama ini, aku merasa Mama membatasi hidupku. Aku pikir itu karena ia terlalu protektif, terlalu takut kehilangan satu-satunya anaknya. Tapi ternyata ia hanya takut kehilangan seseorang yang membuat hidupnya aman." Rama menatapku dalam melalui spion. "Ibu," suaranya melembut. "Ibu adalah istri sahnya. Selama ibu ada, rencananya tidak akan sempurna." Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Bahu berguncang, tubuh seperti patah. Jadi selama ini, semua perhatian hanya sandiwara. Rama menatap mataku dalam melalui spion. "Dan malam ini, Mas Arga ingin menghabisi satu-satunya ancaman." "Ibu," aku tersentak. "Habisi? Kamu maksud apa?" Rama langsung menepi. Mobil berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan yang sepi. Ia toleh, bukan dari spion, tapi benar-benar menoleh ke belakang menatapku. Kedua matanya serius. Tidak ada lagi rahasia. "Ibu, Mas Arga memesan tiket untuk 2 orang ke luar negeri." Aku mengangguk perlahan. "Berarti dia akan kabur dengan Mama?" Rama menggeleng. "Tidak, Bu." Aku menelan ludah. Rama melanjutkan dengan suara pecah. "Tiket itu untuk dirinya dan orang yang selama ini ibu kira sebagai ART di rumah." Aku langsung mengangkat wajah. "ART? Kamu maksud Mbak Kirana?" Rama menunduk perlahan. "Ya, Bu. Kirana, pembantu itu." "Dia bukan pembantu, Bu." Rama menarik nafas berat. "Dia wanita simpanan Mas Arga sejak sebelum pernikahan ibu." Dadaku terasa seperti diremas. "Lalu Mama?" Rama memejamkan mata sebentar. "Dia tidak akan diajak pergi." Ia menatapku lagi. "Mas Arga hanya memanfaatkannya untuk menguasai aset. Sisanya, Mama akan ditinggalkan begitu saja." Tangisku pecah. Semuanya terasa seperti neraka. Tidak ada kepastian, tidak ada kebenaran selain kebusukan yang menamparku dari segala arah. Aku menatap Rama dengan tatapan kosong. "Lalu saya? Dia ingin apa dari saya?" Rama menunduk, lalu berkata, "Dia ingin menghilangkan ibu dari rumah sebelum tengah malam." Dunia gelap, pikiranku runtuh, dadaku mencengkram rasa ngeri. Rama melanjutkan, "Ada kendaraan yang sudah disiapkan, tidak bersuara, tidak berpelat. Dan kalau ibu pulang malam ini, mereka akan menunggu." Hatiku seakan berhenti berdetak. "Ibu," Rama berkata dengan urgensi yang belum pernah kudengar darinya. "Malam ini, hidup ibu sedang diburu." Aku menutup wajahku, mencoba bernafas. Dan saat aku mengangkat kepala lagi, ada tekad baru. Kecil, tapi nyata. "Ram, bawa saya ke tempat aman," kataku. Rama mengangguk cepat. "Tapi sebelum itu, ada satu tempat yang harus kita datangi." "Kemana?" Rama menatap lurus ke depan. Matanya gelap dan penuh ketegangan. "Ke rumah seseorang yang tahu lebih banyak daripada saya. Seseorang yang bisa menjelaskan kenapa semua ini dimulai." Aku menelan ludah. Siapa lagi yang terlibat? Rama menghidupkan mobil. Mesin bergemuruh. Dan sebelum mobil bergerak, ia berkata pelan, "Orang itu adalah kakak kandung Mas Arga." Mobil kembali melaju menembus derasnya hujan. Aku menatap keluar jendela, tapi tidak lagi fokus pada jalanan gelap. Yang kulihat kini adalah masa lalu Arga, yang selama ini tidak pernah benar-benar kubaca. Rama diam, terus menyetir dengan rahang mengeras, seolah menyimpan sesuatu yang lebih menakutkan dari yang telah ia ungkap. Aku akhirnya membuka suara.
Ram, kenapa kita harus menemui kakaknya Arga? Rama menelan ludah. Ada sesuatu yang pernah terjadi di keluarga Mas Arga, Bu. Sesuatu yang selama ini ditutupi. Aku menoleh cepat. Apa maksudmu? Rama tidak menjawab langsung. Hanya tatapannya yang berubah gelap lewat kaca spion. Kakaknya tahu kebenaran yang tidak pernah diceritakan Mas Arga kepada siapapun, termasuk mama ibu. Aku terdiam. Nafas terasa berat. Kakaknya bernama siapa? Tanyaku pelan. Rama menjawab lirih. Namanya Anjar. Nama itu asing. Terlalu asing. Tidak pernah Arga menyebutnya selama bertahun-tahun pernikahan kami. Tapi, bagaimana aku bisa tahu? Memangnya hubungan mereka tidak baik? Tanyaku lagi. Rama menggeleng tipis. Bukan tidak baik, tapi berbahaya. Aku mengernyit. Berbahaya? Kenapa? Rama menghela nafas panjang. Lalu berkata, karena Anjar adalah satu-satunya orang yang pernah hampir membongkar hidup asli Mas Arga. Dek, jantungku seperti terjatuh. Aku tidak mengerti, Ram. Kakaknya tahu masa lalu Arga. Tahu identitas aslinya sebelum memakai nama Damar ataupun Arga. Tahu dari mana ia mendapatkan uang pertamanya. Tahu kemana ia menghilang 2 tahun sebelum ia bertemu ibu. Tubuhku merinding. Dan kemudian Rama menambahkan kalimat yang membuat darahku membeku. Kakaknya tahu alasan kenapa Arga tidak seharusnya diizinkan dekat dengan keluarga manapun. Aku menutup mulutku, menahan teriakan yang hampir keluar. Ram, kamu membuatku takut. Rama menatapku dari spion. Bu, ibu memang harus takut. Karena Mas Arga adalah seseorang yang sudah mempraktikkan kebohongan sejak sebelum ibu mengenalnya, sejak ia masih remaja. Semakin lama, rasa dingin itu semakin menusuk tulangku. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah tua dengan cat mengelupas, pekarangan sempit, dan lampu teras yang berkedip-kedip. Tidak ada apapun tentang rumah itu yang terasa normal. Semua sudutnya seakan menyimpan kisah yang tidak ingin diceritakan. Rama turun lebih dulu. Ibu, tetap di samping saya, katanya pelan. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya menuju pintu. Rama mengetuk. Tak lama, pintu itu terbuka. Dan di balik pintu berdiri seorang pria berwajah kuyu, rambut acak-acakan, mata merah seperti kurang tidur selama berhari-hari. Matanya langsung membesar saat melihatku. Ibu, istri Arga. Suaranya serak. Aku mengangguk ragu. Benar, nama saya Masuk. Katanya cepat, memotong perkataanku. Jantungku menghentak. Kami bertiga masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, Anjar langsung mematikan lampu ruang depan dan hanya menyalakan lampu meja kecil. Dia mencarimu, katanya dengan suara rendah. Arga? Aku gemetar. Ya, dia menatapku lama. Dia mengira kamu masih di perjalanan pulang. Dia marah besar karena Rama tidak kembali ke rumah. Aku merasakan tubuhku melemas. Rama maju setengah langkah dan berbicara. Kami datang untuk kebenaran, Mas. Sudah saatnya Bu Mira tahu semuanya. Rama mengerutkan dahi, menatapku lama, seakan sedang menilai apakah aku cukup kuat mendengar apa yang hendak ia katakan. Lalu, ia duduk perlahan, menarik nafas panjang seperti menyiapkan dirinya untuk membuka luka lama. Baik, katanya lirih. Aku akan ceritakan semuanya dari awal. Ia menatapku dalam dan berkata, nama asli Arga bukan Arga. Aku mengerutkan kening. Dan bukan Damar. Lanjutnya.
Aku menelan ludah. Lalu, siapa dia sebenarnya? Anjar memejamkan mata sejenak lalu menatapku lagi. Nama aslinya Saka. Aku menatapnya bingung. Nama yang bahkan tidak pernah kudengar. Dia mengganti nama 3 kali. Setiap kali dia kabur dari sesuatu. Dek, kata kabur membuat nafasku tersekat. Kabur dari apa? Tanyaku nyaris berbisik. Anjar menunduk, dan suaranya lirih sekali. Dari orang-orang yang pernah ia rugikan. Lalu ia melanjutkan, dari keluarga perempuan-perempuan yang pernah ia hancurkan hidupnya. Aku menatap Anjar terbelalak, tidak percaya, tidak ingin percaya. Dan yang paling parah, Anjar menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kabur dari kami, dari keluarganya sendiri. Kenapa? Suaraku pecah. Anjar mengusap wajarnya, karena kami pernah mencoba melaporkannya ke polisi. Hening. Rumah itu seperti membeku. Aku menatapnya dengan nafas terputus. Melaporkan suami saya? Untuk apa? Anjar menatapku dalam, dan jawabannya membuat dunia di sekelilingku runtuh seketika. Karena Saka bukan hanya pembohong atau manipulator, tapi karena dia berbahaya, sangat berbahaya. Ruang itu senyap. Saka atau Arga atau Damar adalah orang yang menghancurkan hidup banyak perempuan, Bu. Ia memakai pesona, uang hasil penipuan dan kedekatannya dengan orang tua mereka. Hatiku berhenti berdetak. Perempuan seperti saya? Tanyaku dengan suara pecah. Anjar mengangguk. Iya, kamu satu-satunya yang ia nikahi karena kamu punya sesuatu yang lebih besar dari yang dimiliki perempuan-perempuannya sebelumnya. Aku menelan ludah sulit. Apa itu? Anjar menatapku. Akses. Aku membeku. Arga butuh seseorang yang memberikan akses ke kekayaan, nama baik, dan kekuasaan. Dan kamulah orang itu. Tubuhku menggigil. Kenapa mama saya terlibat? Suaraku robek. Anjar menghela nafas. Karena mama kamu adalah salah satu dari banyak orang yang diperdaya olehnya. Dia membuat wanita-wanita seusia itu merasa diperhatikan, dihormati, diberi tempat, lalu memanipulasi mereka. Aku terpaku. Air mataku jatuh. Ada satu hal yang lagi yang harus kamu tahu, kata Anjar sambil menggigit bibir menahan emosi. Aku mengangkat wajah yang penuh air mata. Apa itu? Anjar menunduk. Tangannya gemetar. Aku minta maaf, Bu. Ya, sungguh, aku minta maaf harus menyampaikan ini. Aku hanya bisa menunggu. Jantungku mencengker rasa takut. Hingga akhirnya, Anjar menatapku dengan mata penuh luka. Dan ia berkata, salah satu perempuan yang hancur karena Saka adalah ibu kandungmu sendiri. Aku langsung terdiam. Kursi tempatku duduk terasa lenyap. Dunia memudar. Apa? Tubuhku bergetar hebat. Mama, maksudnya? Anjar menutup mata menahan air mata yang tiba-tiba jatuh. Hubungan mereka bukan hubungan baru. Ia menatapku lagi, perlahan. Bahkan jauh sebelum kamu bertemu Saka. Aku menutup mulut, menahan jeritan yang ingin keluar. Mama kamu adalah korban pertamanya. Suara Anjar pecah. Dan kamu adalah korban terakhirnya. Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Tapi sebelum aku sempat menolak kebenaran itu, boom! Tiba-tiba
pintu rumah digedor keras dari luar. Tubuhku langsung kaku. Rama berdiri cepat, wajahnya pucat. Anjar meraih tanganku dengan panik. "Dia sudah menemukanmu," katanya gemetar. Aku gemetar hebat. Dari luar terdengar suara kaki menghentakkan lantai teras. Suara yang sangat kukenal. Suara yang membuat dadaku membeku. Arga. Suami yang ternyata bukan suami. Pria yang ternyata adalah Saka. Penipu yang memporak-porandakan hidupku. Dan ia datang untukku. "Buka pintunya!" Suaranya menggelegar. Anjar menarik bahuku. "Bu, dengar saya," katanya terburu-buru. "Kalau pintu ini jebol, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi." Aku menatapnya ketakutan. "Sekarang atau tidak sama sekali?" Anjar menelan ludah. Pilihannya hanya satu, lari. Mobil itu terus menembus gelapnya malam. Melewati deretan pepohonan yang seperti bayangan raksasa yang mengawasi perjalanan kami. Hujan meredah, tapi nafasku tidak. Setiap tarikan napas terasa sesak, seperti dadaku sedang dijerat dari dalam. Rama menyetir tanpa sepatah kata. Aku tahu, ia sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang sudah ia katakan sebelumnya. Hal yang membuat rahangnya mengeras. Hal yang membuat matanya tak pernah benar-benar tenang. Aku menatapnya melalui kaca spion. Dan pada detik itu, ia menangkap tatapanku. "Ibu," suaranya akhirnya terdengar. Tenang, tapi ada beban berat di dalamnya. "Mungkin setelah ini ibu tidak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi." Air mataku menahan jatuh. "Rama, tolong katakan semuanya. Siapa orang itu? Siapa yang selama ini disembunyikan Arga dari aku?" Ia menelan ludah. Tangan besarnya menggenggam setir semakin kuat. "Kita hampir sampai," katanya. "Dan ketika ibu melihat sendiri, ibu akan mengerti." Kalimat itu membuat tubuhku semakin gemetar. Mobil berhenti di sebuah tempat yang tidak pernah kubayangkan. Sekitar 5 menit kemudian, mobil berhenti perlahan di depan sebuah bangunan tua. Seperti villa lama yang sudah tidak berpenghuni. Lampu halaman remang. Sebagian rusak. Pohon-pohon kering seperti mencakar dinding bangunan. "Apa ini?" bisikku. Rama mematikan mesin dan menoleh ke arahku. "Masuklah ke dalam. Tapi ibu harus kuat. Apa yang akan ibu lihat, mungkin tidak pernah ibu bayangkan." Aku menahan napas. Perlahan aku membuka pintu dan melangkah turun. Suara angin malam menggesek daun-daun kering. Udara terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk tulang. Rama berjalan di belakangku. Melindungiku seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Pintu villa itu terbuka sedikit. Ada cahaya redup di dalam. Dengan jantung yang memukul-mukul dada, aku melangkah masuk. Dan di dalam ruangan itu, seseorang sedang berdiri menungguku. Aku tertegun. Lututku hampir lemas. Sosok itu berdiri membelakangiku, mengenakan mantel panjang berwarna gelap. Rambutnya sebahu. Tubuhnya kurus tapi sikap berdirinya kaku, dingin. "Rama, siapa itu?" bisikku tanpa memalingkan pandangan. Rama mendekat pelan. Suaranya sangat rendah. Orang itu adalah alasan Mas Arga memata-matai ibu. Alasan dia melarang ibu pulang. Alasan semua kekacauan ini terjadi. Jantungku berdegup semakin keras. Sosok itu perlahan-lahan berbalik.
Dan ketika wajahnya terlihat jelas, dunia rasanya berhenti seketika. Aku mundur 1 langkah. Tanganku menutup mulut. Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin. Suaraku pecah. Air mata langsung membanjiri pipiku. Sosok itu. Wajah itu. Wajah yang begitu ku kenal. Wajah yang selama ini kukira sudah hilang dari hidupku. Maya? Suara lirihku nyaris tidak terdengar. Rama menunduk rendah. Iya, Bu. Tubuhku seakan roboh. Sesak. Hancur. Tapi Maya kan sudah meninggal 7 tahun lalu. Maya. Adikku. Adik yang hilang dalam kecelakaan kapal. Adik yang kubenamkan dalam doa setiap malam. Adik yang tidak sempat kutolong. Yang kutangisi sampai tubuhku kehabisan tenaga. Kini, berdiri di depanku. Dengan wajah pucat, mata kosong, dan tatapan yang bukan lagi tatapan seorang adik. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu hidup? Kenapa kamu bersama Arga? Pertanyaan itu menumpuk sampai suaraku hilang. Maya tersenyum kecil. Senyum yang dingin. Senyum yang menggores hatiku. Kakak tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi waktu itu. Dan Arga? Dia orang yang menyelamatkanku. Aku membeku. Rasanya seperti tenggelam tanpa permukaan. Rama menegakkan tubuh lalu berjalan ke sampingku. Bu, Ibu harus tahu. Katanya dengan suara berat. Ia menatap Maya dengan tatapan penuh konflik dan kemarahan yang disembunyikan. Mas Arga menyembunyikan Maya karena ia berhenti sejenak. Dan kata-kata yang keluar setelah itu membelah jantungku. Karena hubungan mereka lebih dari sekedar menyelamatkan. Aku terpaku. Sakitnya seperti disayat dari dalam dada. Tidak. Tidak. Jangan bilang. Rama menganah lunduk. Bu. Mas Arga sudah menjalin hubungan dengan Maya sejak sebelum Maya hilang dari hidup Ibu. Duniaku runtuh. Dadaku seperti dipukul ribuan kali. Kakiku lemas. Aku hampir jatuh jika Rama tidak cepat menahan lenganku. Maya melangkah mendekat. Senyumannya semakin jelas. Tatapannya menusuk. Maaf, Kak. Katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tapi hidup terlalu singkat untuk mencintai dengan diam-diam. Aku jatuh bersimpuh. Air mataku tak terbendung. Arga dan aku. Maya menatapku lurus. Sudah saling mencintai sejak lama. Jauh sebelum kakak menikah dengannya. Hening. Hening yang menyayak. Hening yang mematikan. Dan pada detik itu, aku tahu. Seluruh hidupku. Seluruh rumah tanggaku. Seluruh kepercayaanku. Ternyata berdiri di atas pengkhianatan yang paling kejam. Aku masih terjatuh di lantai dingin itu. Lututku melemah. Tubuhku gemetar tak terkendali. Tatapanku kabur oleh air mata. Namun, aku masih bisa melihat wajah Maya dengan jelas.
Wajah yang dulu ku gendong saat kecil. Ku belai rambutnya ketika ia takut gelap. Ku beri makan ketika dia sakit. Kini wajah yang sama berdiri di depanku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kenapa, Maya? Suaraku pecah, hampir tak keluar. Ia hanya menatapku. Dingin. Seperti aku bukan kakaknya. Seperti aku hanya penghalang. Karena aku tidak ingin menjadi bayanganmu lagi, katanya dengan nada datar. Semua orang selalu memuji kakak, kakak yang sempurna, kakak yang kuat, kakak yang selalu dipilih. Setiap kata itu menusuk jantungku perlahan. Aku selalu di belakangmu, lanjutnya. Sampai akhirnya, Arga datang. Aku tersentak. Nama itu seperti racun yang langsung menyebar ke tubuhku. Rama berdiri di sampingku. Rahangnya mengeras. Ia tampak menahan amarah. Aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Maya, Rama menahan suaranya tetap stabil. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, cara kalian melakukannya ini... Diam, Rama. Suara Maya memotong, tajam seperti pisau. Aku tidak perlu pendapat dari orang seperti kamu. Rama menarik napas, tetapi tetap diam. Namun aku melihat tangan kanannya mengempal. Aku melihat ke arah Maya lagi. Kenapa kamu tidak kembali padaku waktu itu? Kenapa kamu biarkan aku mengira kamu meninggal? Maya tersenyum tipis. Senyum yang membuat perutku mual. Karena lebih mudah memulai hidup baru, tanpa bayangan kakak menutupi semuanya. Tubuhku gemetar lebih keras. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Aku kakakmu. Suara itu seperti keluar dari kerongkongan yang nyaris sobek. Aku mencarimu bertahun-tahun. Aku memohon pada Tuhan setiap malam. Maya hanya menatapku tanpa goyah. Aku tidak pernah meminta itu. Hatiku remuk, berantakan, seperti disobek dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari lantai 2 villa itu. Langkah kaki turun pelan. Langkah yang sangat kukenal. Langkah yang dulu menyambutku pulang setiap hari. Langkah yang dulu kupercaya sepenuh hidupku. Langkah itu berhenti di ujung tangga. Aku mendongak perlahan. Di sana berdiri Arga. Dengan wajah tenang. Dengan tatapan yang bukan lagi tatapan suamiku. Dengan senyum tipis yang membuat darahku membeku. Sepertinya, katanya dengan suara rendah yang menusuk. Kalian sudah bertemu. Jantungku mencelus ke dasar perut. Rama maju setengah langkah. Berdiri sedikit lebih di depan seolah melindungiku. Mas Arga, katanya dengan suara menahan ledakan. Ibu tidak seharusnya tahu tentang ini. Tidak begini. Arga turun perlahan. Langkahnya santai. Sangat santai. Seperti semua ini hanya sebuah permainan. Kenapa tidak? Arga menjawab. Justru bagus. Semuanya akhirnya terbuka. Tatapannya jatuh padaku. Tatapan itu bukan orang yang kucintai selama ini. Tatapan itu milik seseorang yang asing. Seseorang yang lebih gelap. Sayang, katanya lirih. Aku merinding, mual, takut. Sebenarnya, aku berharap kamu tidak perlu tahu, agar semua berjalan lebih lancar. Aku tidak bisa bernafas. Ucapan itu bukan ucapan penyesalan. Itu ancaman yang halus. Apa maksudmu lancar? Suaraku hampir hilang. Arga tersenyum pelan. Maya dan aku telah merencanakan kehidupan baru, yang bersih, tanpa masa lalu. Ia menatapku tajam. Tanpa kamu. Dua kata terakhir itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku menutup mulut, tubuhku limbung. Rama melangkah lagi, lebih ke depan. Mas Arga, jangan lakukan ini. Jangan buat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Arga menatap Rama dengan dingin. Kau sudah melewati batas, katanya datar. Aku memberimu pekerjaan. Aku mempercayaimu.
Rama tidak mundur. Meskipun aku bisa melihat ia sedang menahan amarah yang luar biasa. Aku hanya melakukan apa yang benar, katanya. Arga tertawa kecil. Benar? Ia menatapku lagi. Benar bagi siapa? Aku mundur beberapa langkah. Tak sanggup menatap wajahnya lagi. Arga, apa semua ini benar? Kamu dan Maya, kamu mempermainkan aku? Selama ini, Arga menoleh pada Maya. Maya tersenyum. Lalu Arga menatapku lagi sambil mengangguk pelan. Tidak semuanya permainan. Sebagian besar memang kebohongan. Tapi sisanya kenyataan pahit yang harus kamu telan. Aku terisak. Pundaku bergetar. Sesak memenuhi dada. Kenapa? Kalian melakukan ini padaku. Akhirnya aku bertanya dengan suara sisa. Jawaban Maya membuat tubuhku membeku. Karena kakak tidak pernah tahu cara kehilangan. Dan sekarang, kakak akan mengalaminya. Rama langsung berdiri di depanku, membentangkan tubuhnya agar aku terlindungi. Cukup, katanya keras. Ada kemarahan murni dalam suaranya. Jika kalian ingin menyakiti dia, kalian harus melewati saya dulu. Arga mengangkat alis. Senyum mencibir muncul di wajahnya. Oh, Rama, aku harap kamu mengerti situasinya, katanya pelan. Karena kamu sendirian. Rama tidak bergerak, tidak gentar. Arga melangkah satu langkah ke depan. Dan dengan tatapan yang membuat darahku membeku, ia berkata, karena mulai malam ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Nafasku terhenti. Jantungku jatuh. Tubuhku seperti membeku. Hening, mencekik, menjalar. Dan malam itu, kehidupanku yang sudah hancur mulai runtuh sepenuhnya. Ruangan itu menjadi terlalu sempit untuk menampung napas, terlalu dingin untuk menampung rasa takut, dan terlalu sunyi untuk menampung detak jantungku yang berlari tak karuan. Aku berdiri di belakang Rama. Tubuhku gemetar begitu kuat sampai lututku terasa ingin patah. Arga hanya beberapa meter di depan kami. Maya berdiri di sisi kirinya, seperti bayangan gelap yang mendukung seluruh kebusukan rencana itu. Aku tidak mengenali mereka lagi. Sama sekali tidak. Mereka bukan suamiku, bukan adikku. Mereka adalah dua orang asing yang wajahnya terlalu familiar. Arga, apa maksudmu? Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku. Suaraku pecah, serak, hampir tak berwujud suara lagi. Arga menggeser kepalanya sedikit. Matanya tetap mengawasiku. Sayang, ia menghembus napas seolah bosan. Kamu harus sadar, keberadaanmu hanya akan menghalangi masa depan kami. Aku mundur selangkah. Rama ikut menyesuaikan posisi, melindungiku. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Rama berkata tegas. Ada getaran amarah dalam suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Arga menatap Rama dengan tatapan merendahkan. Tatapan orang yang merasa dirinya berkuasa penuh. Kamu pikir kamu bisa melindunginya? Arga berkata dengan nada dingin. Kamu cuma supir, Rama. Kamu hanya alat. Rama menggenggam tangan. Aku tahu, kata-kata itu tidak sekadar merendahkan. Arga ingin menghancurkan mentalnya juga. Namun Rama tetap berdiri tegak. Meski saya supir, katanya. Suaranya menggema di ruangan tua itu. Setidaknya saya masih punya hati. Mahya tertawa kecil. Tawa yang lembut tapi begitu menusuk. Rama, kamu selalu terlalu drama, ejeknya. Aku memandang Maya, adik yang pernah kupeluk setiap malam saat ia ketakutan. Adik yang dulu menangis di bahuku ketika patah hati pertama kali. Adik yang dulu berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku. Sekarang ia berdiri di sana, seperti serigala yang siap menerkam mangsanya. Maya, apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Tanya aku lirih. Kamu kakakku, bukan penyelamatku, datarnya. Dulu, aku butuh kakak. Tapi setelah aku hilang, aku sadar satu hal. Ia menatapku tajam. Tatapan itu seperti pisau yang menusuk tepat ke pusat dadaku. Bahwa hidup tanpa bayangan kakak terasa lebih bebas.
Tenggorokanku tercekak seperti dicekik dari dalam. Rama menarik napas panjang. Mas Arga, Maya, kalian sudah menyakiti ibu. Jangan tambah lagi. Arga melangkah ke depan. Rama bersiaga. Aku semakin mundur hingga punggungku menempel pada dinding. Rama, aku beri kesempatan terakhir. Singkirkan diri dari jalan kami, atau kamu akan menyesal. Rama tidak bergerak, tidak goyah. Tidak. Satu kata itu membuat suasana ruangan seperti pecah. Arga menghela napas frustasi. Kamu memaksaku. Ia memberi isyarat kecil dengan jarinya. Dan tiba-tiba, dua pria keluar dari ruangan gelap di sisi kanan. Wajah tertutup masker hitam. Aku terperanjat. Jantungku seperti dilempar keluar dari tubuhku. Siapa mereka? Sejak kapan mereka di sana? Rama langsung memposisikan tubuhnya lebih dekat kepadaku, seperti perisai manusia. Bu, mundur sedikit, bisiknya pelan. Suaranya stabil, tapi aku tahu ia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang sangat buruk. Arga bersenyum puas. Lihat, sekarang kamu mengerti kondisinya. Maya melipat tangan menatapku dengan sinis. Tidak ada guna melawankah? Kamu bukan tipe yang bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Aku merasakan tubuhku bergetar lebih keras. Aku ingin membalas ucapannya. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Tapi suara tidak keluar. Ketakutan melumpuhkanku dari kepala hingga kaki. Rama menoleh sedikit ke arahku. Matanya menenangkan, hangat, berbeda dari semua dingin yang mengelilingi kami. Bu, saya minta maaf. Katanya pelan. Aku menatapnya bingung. Maaf untuk apa? Untuk karena saya mungkin tidak bisa menepati janji untuk melindungi ibu sepenuhnya. Rama, suaraku pecah. Tapi ia melanjutkan. Tapi saya akan tetap mencoba. Salah satu pria bermasker maju. Rama memposisikan tubuhnya. Otot-ototnya menegang. Arga memberi tanda kecil. Amankan dia. Pria bermasker itu bergerak cepat menuju ke arah Rama. Aku berjerit. Tapi perkelahian sudah terjadi sebelum jeritanku selesai. Rama mengelak, menahan pukulan, membalas dengan tegas. Langkahnya cepat. Pukulan balasnya mengenai Haramajang tubuhnya tersentak mundur. Namun mereka bukan orang sembarangan. Gerakan mereka cepat, terlatih. Rama kewalahan menghadapi dua orang sekaligus. Rama! Aku menangis histeris. Arga menonton semuanya dengan senyum puas. Maya berdiri di sampingnya, memeluk dirinya sendiri, menikmati setiap detik penderitaanku. Salah satu pria memukul perut Rama. Rama membungkuk. Pria lain menendang lututnya. Aku menjerit lagi. Berhenti! Arga, berhenti! Tolong! Tidak ada yang peduli. Rama jatuh ke lutut. Aku maju ingin menghampirinya, tapi salah satu pria menahan denganku. Lepaskan aku! Aku tendang, pukul, menangis. Namun tanganku digenggam kuat. Maya mendekat. Wajah dinginnya hanya beberapa sentimeter dariku. Sudah kubilang, Kak, ini bukan dunia tempat kakak bisa bertahan. Tubuhku lemas. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku menoleh ke arah Rama. Ia mencoba bangkit tapi dipukul lagi. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun matanya tetap menatapku. Mata yang berkata, saya tidak akan menyerah. Aku meraung dalam diam. Suara seakan hilang. Hatiku hancur. Lalu Arga melangkah maju, berdiri di tengah ruangan memandang semua kekacauan itu. Dan dengan suara rendah yang menusuk dingin, ia berkata, sekarang giliranmu. Ruangan tiba-tiba terasa seperti menutup. Napasku membeku, waktu berhenti. Apa yang akan terjadi padaku? Pada Rama? Pada hidupku? Pertanyaan itu menggantung seperti jerat di leherku. Dan malam itu belum selesai menelanku. Dunia runtuh dalam satu kedipan. Aku melihat Arga berjalan ke arahku dengan langkah perlahan. Langkah yang dulu selalu membuatku merasa aman. Kini berubah menjadi langkah yang membawa maut. Rama masih berlutut di lantai. Napasnya terputus-putus, tubuhnya bergetar akibat pukulan beruntun.
Darah menetes dari sudut bibirnya, jatuh ke lantai seperti detik keras yang menegaskan bahaya yang tinggal sejengkal. "Arga," suaraku hampir tak terdengar. "Kamu tidak perlu melakukan ini." Ia berhenti 1 meter di depan wajahku. Mengangkat wajahku dengan 2 jarinya, seperti aku hanyalah benda yang bisa dipindahkan sesukanya. "Sayang," katanya lembut. Lembut dengan cara yang membuat kulitku merinding ngeri. Aku harus melakukan ini. "Kenapa?" Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. "Kenapa kamu berubah seperti ini? Apa yang mereka lakukan padamu? Atau apa yang telah kau lakukan?" Arga tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. Senyum yang seperti dipasang paksa oleh ambisi gelap yang menyelubungi dirinya. "Aku hanya memilih masa depan yang menguntungkan," katanya. "Dan kau, sayang, adalah penghalang terbesar." Napasku sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dadaku kuat-kuat. Rama merangkak sedikit, mencoba bangkit meski tubuhnya gemetar. "Kalau kau menyentuh aku akan..." "Hentikan dia!" Sebelum Rama selesai bicara, seorang pria bertopeng menendang dadanya keras hingga ia kembali tersungkur. "Ar!" Jeritnya menggema di seluruh ruangan. Aku menjerit memelukan. "Rama! Berhenti! Sudah!" Arga memandangnya seolah ia sedang menonton hiburan murahan. Kemudian ia berbalik kembali kepadaku. "Kau tahu apa yang membuatmu berbahaya, sayang?" Ia mencondongkan tubuh, berbisik di telingaku. "Kau terlalu tahu banyak." Aku membeku. Setiap kata itu seperti paku panas yang menembus kulitku. "Aku tidak tahu apa-apa." Aku memohon. "Kalau kau bilang rahasiamu, kita bisa selesaikan bersama. Kita bisa..." "Bersama?" Tawa Arga pecah, tajam, dingin. "Kau pikir aku membutuhkanmu? Kau pikir aku ingin hidup normal seperti dulu? Tidak." Ia melangkah memutari tubuhku seperti pemangsa yang menilai targetnya. Maya melangkah mendekat. Wajahnya terlihat puas, seolah semua ini adalah pesta yang ditunggu-tunggunya. "Arga, cepat selesaikan. Kita tidak punya banyak waktu sebelum mereka datang." "Mereka?" bisiku. "Siapa mereka?" Tidak ada yang menjawab. Arga mengabaikanku. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat ke pria bertopeng. Pria itu langsung mencengkram lenganku dan menyeretku maju. "Lepaskan! Lepaskan aku!" Aku meronta, kaki menyeret lantai, napas terputus-putus. "Arga!" Arga menatapku tanpa ekspresi. "Jangan mempersulit, sayang." "She's not going anywhere." Suara berat itu memecah ruangan. Semuanya berhenti, termasuk napasku. Pria bertopeng menghentikan langkahnya. Maya menoleh cepat. Arga memicingkan mata. Aku menoleh ke arah suara itu, dan dunia kembali punya harapan kecil. "Dimas!" Ia berdiri di ambang pintu, napas teratur, wajah penuh kemarahan terkontrol. Di belakangnya, ada 3 pria besar berpakaian hitam dengan emblem kecil di bahu mereka. Bukan penjahat, bukan sekutu Arga, tetapi tim keamanan internal yang Arga tidak tahu eksistensinya. Mata Arga membesar. "Mereka, bagaimana kau?" Dimas melangkah maju, suaranya rendah namun mengguncangkan dinding. "Mas Arga, permainanmu selesai." Maya mundur setapak, wajahnya mulai berubah pucat. Arga tertawa kecil, tawa gugup yang tidak mau mengakui kekalahan. "Jadi ini rencanamu, Rama? Kau pikir bahwa Dimas akan mengubah apapun?" Rama, meski tubuhnya dipenuhi luka, mengangkat kepala. Napasnya terputus-putus, tapi matanya teguh. "Aku tidak pernah sendiri." Dimas memberi isyarat. Dalam sekejap, 2 pria bertopeng yang menyerang Rama dilumpuhkan. Cepat, bersih, tanpa suara berlebih. Maya menjerit kaget. Arga melangkah mundur.
Aku hampir jatuh karena lega bercampur takut. Dimas menghampiriku dan meraih bahuku dengan hati-hati. Bu, maaf, saya terlambat. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak sanggup menjawab. Air mataku jatuh deras. Dimas! Aku terseduh. Dimas! Mereka hampir... Saya tahu, Bu. Sekarang semuanya aman. Saya janji. Arga berteriak kehilangan kendali. Jangan sentuh dia! Dia milikku! Dimas menoleh dengan tatapan yang membuat darah membeku. Sampai detik ini, Mas Arga masih berani berkata begitu. Suaranya rendah, membara. Padahal ibu hampir kau bunuh. Arga terdiam. Suaranya mati. Maya mencoba kabur tapi dua pria keamanan langsung menangkapnya. Lepaskan! Kalian tidak tahu apa-apa! Ia menggeliat seperti anak kecil yang ketakutan. Aku melakukan ini untuk... Untuk apa? Potong Dimas tajam. Untuk ambisi kalian berdua? Untuk rahasia yang kalian sembunyikan dari ibu? Maya menggigit bibir, tidak menjawab. Arga meronta mencoba melarikan diri, tetapi tim keamanan sudah mengepungnya. Semuanya berakhir begitu cepat. Bahkan lebih cepat daripada semua ketakutan yang menguasai ruangan tadi. Dimas menatapku lembut. Bu, ayo, kita pulang. Dan untuk pertama kalinya, kata pulang terasa seperti air suci yang membasuh seluruh luka di dadaku. Tapi aku tahu satu hal, bahwa ini belum sepenuhnya usai. Karena setelah semua ini, akan ada kebenaran yang jauh lebih gelap yang akan terungkap. Udara ruangan itu masih terasa berat. Meski ancaman yang mengurungku barusan telah ditekan. Aku masih gemetar, bukan hanya karena ketakutan yang menempel di kulitku, tetapi juga karena kenyataan bahwa dua orang terdekatku, orang yang seharusnya melindungiku, baru saja mencoba menghabisiku. Dimas memberi aba-aba pada timnya untuk mengamankan tempat. Rama duduk bersandar pada dinding, menahan sakit di perut. Dadanya naik turun kasar. Aku segera menghampirinya. Rama, ya Tuhan, kamu... Rama tersenyum lemah. Meski darah masih menetes di sudut bibirnya. Saya baik, Bu. Hanya sedikit patah napas. Sedikit? Suaraku pecah. Kamu hampir... Saya sudah janji, jawabnya pelan. Dan janji tetap janji. Aku menangis di sana, di depan semua orang. Bukan hanya karena ketakutan yang menempel di kulitku, tetapi juga karena kenyataan bahwa dua orang terdekatku, orang yang seharusnya melindungiku, baru saja mencoba menghabisiku. Dimas memberi aba-aba pada timnya untuk mengamankan tempat. Rama duduk bersandar pada dinding, menahan sakit di perut, dadanya naik turun kasar. Aku segera menghampirinya. Rama, ya Tuhan, kamu... Rama tersenyum lemah, meski darah masih menetes di sudut bibirnya. Saya baik, Bu. Hanya sedikit patah napas. Sedikit? Suaraku pecah. Kamu hampir... Saya sudah janji, jawabnya pelan. Dan janji tetap janji. Aku menangis di sana, di depan semua orang. Bukan hanya karena ketakutan, tapi karena kesetiaan orang yang selama ini dianggap hanya supir. Sementara itu, Arga meronta saat dua petugas keamanan memborgol tangannya. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena marah ditelanjangi di hadapan semua orang. Lepaskan aku, kalian tidak tahu siapa aku. Teriaknya sambil menghentak. Dimas berjalan mendekat dengan tatapan dingin. Tatapan yang biasanya hanya kulihat saat ia sedang melindungi perusahaan. Kami tahu betul siapa Mas Arga. Nah, justru itu masalahnya. Maya juga diborgol di sisi lain ruangan. Ia menangis, tapi bukan tangis menyesal. Tangis panik seseorang yang tahu rencananya gagal total. Kalian bogoh, teriak Maya pada mereka. Kalian pikir kakak tahu apa? Kalian pikir kakak ngerti permainan ini? Aku menoleh padanya perlahan. Maya,
Suara itu keluar dari tenggorokanku seperti serpihan kaca. Permainan apa yang kalian jalani? Maya berhenti berteriak. Matanya melebar, seolah aku telah menyentuh titik yang paling ingin ia sembunyikan. Dimas menatapku sebentar. Bu, sebaiknya duduk dulu. Yang akan ibu dengar tidak mudah. Aku menelan ludah. Dunia di sekitarku terasa berputar. Dimas memberi isyarat pada dua petugasnya untuk membawa Arga dan Maya ke kursi di tengah ruangan. Mereka duduk berhadapan denganku, seperti tersangka yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan semuanya. Mulai dari mana? Tanya Dimas pada salah satu petugasnya. Petugas itu mengangguk. Mungkin dari transaksi 3 bulan lalu. Arga menegang. Maya langsung menunduk. Apa maksud kalian? Bisikku. Dimas mengambil sebuah map tebal dari tas hitam. Ia meletakkannya di meja rusak yang baru saja ditendang Rama saat bertarung. Ia membuka halaman pertama. Di sana, terlihat foto beberapa dokumen. Kontrak, surat transfer, sebuah proposal penuh tanda tangan. Di salah satunya, ada tanda tangan Arga. Lalu Maya, dan namaku. Aku tersentak mundur. Apa ini? Kenapa ada tanda tangan saya? Dimas menatapku dalam. Karena mereka memalsukannya. Dunia berhenti berputar. Suara di ruangan seakan memudar. Mereka menggunakan nama ibu untuk mengalihkan aset perusahaan melalui transaksi ilegal yang ibu tidak pernah setujui. Aku memandang Arga. Masih berharap ada sedikit saja sisa manusia yang dulu kucintai. Tolong katakan, ini tidak benar. Arga memilih diam. Dimas membuka halaman lain. Kali ini berisi foto Maya berdiri di sebuah bar gelap berbicara dengan seseorang. Dia penghubungnya, kata Dimas. Maya yang memfasilitasi Arga bertemu dengan pihak luar, orang-orang yang berbahaya, Ibu. Urat nadiku serasa membeku. Maksudnya, kalian menjual perusahaan ayah untuk menghabisiku, mengkhianati keluarga demi uang. Aku memandang mereka tak percaya. Maya mendongak dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, air matanya jatuh. Tidak sesimpel itu, teriaknya. Ia mencoba berdiri, tetapi petugas menahannya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang hidup kami, hidupku. Aku selalu berada di bayangan kakak, di rumah, di keluarga, bahkan di perusahaan. Aku menatapnya tidak mengerti. Aku hanya ingin terlihat, bisiknya parau penuh sakit. Aku ingin sesuatu yang akhirnya milik aku. Aku membeku. Lalu kamu memilih menghindari hidupku untuk itu. Suara itu keluar lirih, patah. Maya menutup mata, air matanya mengalir. Aku tidak bermaksud sejauh ini. Tapi ketika semuanya sudah berjalan, kami tidak bisa mundur. Aku perlahan menoleh ke Arga. Dan kamu, mengapa? Arga menatapku, mata tidak lagi dingin. Ada hampa, ada penyesalan samar yang terlambat muncul. Aku terjebak, terlalu dalam. Dan satu-satunya cara keluar adalah menghilangkan orang yang paling tahu siapa aku. Dadaku sesak, napasku gemetar. Aku istrimu, Arga. Ia menutup matanya 3 detik, lalu membuka dengan tatapan kosong. Itulah masalahnya. Aku mundur. Dunia seakan bergerak menjauh. Rama coba bangkit ingin menenangkanku, tapi wajahnya meringis menahan sakit. Dimas melangkah ke sampingku. Bu, tenang. Semuanya sekarang dalam kontrol. Aku menggeleng getir. Tersenyum yang terasa lebih sakit daripada menangis. Tidak, Dimas. Suaraku pelan, pecah, namun jujur. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa bernafas. Aku tidak tahu apakah setelah ini akan terasa lebih ringan atau justru lebih sulit. Yang aku tahu, kebenaran sudah keluar dari kegelapannya.
dan aku tidak akan mundur lagi. Karena setelah malam ini, aku bukan lagi perempuan yang mudah dijatuhkan. Aku bukan lagi istri yang dibutakan cinta. Aku bukan lagi kakak yang dibutakan kasih. Aku adalah seseorang yang akhirnya siap menuntut semua yang telah dirampas dariku. Dan besok pagi, aku akan memulai semuanya kembali. Dengan luka, dengan keberanian, dengan kebenaran, dan dengan mereka yang benar-benar ada di sisiku. Pagi hari setelah semua kekacauan itu, rumahku terasa berbeda. Bukan karena suasananya berubah, bukan karena para penjaga keamanan kini berjaga di depan gerbang, bukan pula karena Arga dan Maya sudah tidak ada di dalamnya, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah ini tidak terasa mengawasiku. Aku berdiri di depan jendela ruang tamu. Cahaya matahari menembus tirai tipis, membentuk garis-garis lembut yang jatuh di lantai marmer. Biasanya, cahaya itu tidak memberi arti apa-apa. Tapi hari itu, cahaya itu terasa seperti napas baru. Seolah dunia ingin berkata, "Kamu akhirnya selamat." Rama duduk di sofa, lengannya diperban, wajahnya lebang di sana-sini. Namun ia tersenyum kecil saat melihatku. "Bu, jangan berdiri lama-lama. Ibu butuh istirahat." Aku mendekatinya, duduk di sampingnya pelan. "Kamu yang harusnya bilang begitu ke dirimu sendiri," kataku dengan suara serak. Rama tertawa pelan, lalu mengerang karena nyeri. "Mending saya sakit begini, Bu, daripada ibu yang tadi malam jadi korban." Aku menunduk. Dadaku terasa penuh. "Rama, terima kasih. Aku tidak tahu apa jadinya kalau kamu..." Rama menggeleng, tegas, tulus. "Saya supir, Bu. Tapi supir yang janji untuk menjaga ibu sampai kapanpun tetap harus menepati janji." Air mataku jatuh begitu saja. Rama bukan keluarga sedarah, bukan suami, bukan adik. Tapi justru dia yang paling dulu mengorbankan tubuhnya untuk menyelamatkanku. Kadang, keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang memilih tetap tinggal meski tidak wajib. Dimas masuk membawa 2 cangkir teh hangat. "Ini untuk menenangkan," katanya sambil meletakkannya di meja. Aku memaksakan tersenyum. "Terima kasih, Dim." Dimas menatapku lama, seolah memastikan aku benar-benar stabil. "Kami sudah menyerahkan Arga dan Maya ke pihak berwenang. Ibu tidak perlu memikirkan mereka lagi." Aku menarik napas dalam. Tadinya aku pikir menyelamatkan mereka adalah tugasku. "Tidak," jawab Dimas lembut. "Tugas ibu adalah menyelamatkan diri ibu." Kata-kata itu menamparku. Menampar pelan, tapi menyadarkan. Selama ini, aku sibuk menyelamatkan orang lain. Arga, Maya, keluarga, perusahaan, hingga lupa bahwa aku sendiri terus dilemahkan. Aku merasa gagal. Aku berbisik. Sebagai istri, sebagai kakak, sebagai pemimpin, bahkan sebagai manusia. Dimas duduk di kursi seberang. Tatapannya lembut, namun kokoh. Ibu tidak gagal. Ibu dikhianati. Aku menatapnya. Hatiku meremas. Dimas melanjutkan. Ketika seseorang dikhianati, bukan dia yang buruk, tapi orang yang memilih untuk mengkhianati. Air mataku mengalir lagi. Bukan karena sedih, tapi karena ucapan itu menenangkan rongga hatiku yang retak. "Bu," Dimas mencondongkan tubuh sedikit. "Mulai hari ini, ibu tidak sendirian. Kami semua di sini." Aku menatap Dimas, lalu Rama, lalu ruangan yang selama ini menyaksikan tangis-tangisku.
Mungkin rumah ini tidak pernah jahat. Mungkin yang jahat adalah orang yang menempatinya. Dan kini mereka sudah pergi. Sore hari aku berjalan ke halaman belakang. Angin menyentuh rambutku lembut. Dari jauh, aku bisa melihat tempat yang dulu selalu menjadi favoritku. Bangku kayu tua di bawah pohon Kamboja. Aku duduk di sana, menghirup udara yang terasa lebih jujur. Lalu, mataku tertuju pada satu benda kecil di pangkuanku. Cincin pernikahanku. Cincin yang dulu membuatku merasa dicintai. Kini hanya seperti beban kecil yang menempel di kulit. Aku menggenggamnya perlahan. Aku sudah selesai. Bisikku lirih, bukan marah, bukan sakit. Hanya selesai. Dengan gerakan lembut tapi yakin, aku melepaskan cincin itu dari jariku. Untuk pertama kalinya, jariku terasa ringan, bebas. Aku menatap cincin itu lama. Semua kenangan baik dan buruk tertumpuk jadi satu. Kemudian aku menaruhnya di atas bangku. Tidak aku buang, tidak aku hancurkan. Aku hanya meninggalkannya. Karena beberapa hal tidak perlu disimpan. Cukup dibiarkan menjadi bagian dari masa lalu. Saat aku berdiri dan melangkah pergi, Dimas muncul dari sisi halaman. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap cincin itu di bangku, lalu menatapku. Sudah saatnya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Sudah. Apa langkah ibu selanjutnya? Aku tersenyum, senyum yang sudah lama tidak kurasakan. Bangkit. Jawabku pelan. Memperbaiki diriku, memperbaiki hidupku, dan memulai dari awal. Dimas mengangguk dengan bangga. Saya di sini kalau ibu butuh bantuan. Aku menatapnya hangat. Aku tahu. Saat matahari mulai tenggelam, angin sore mengusap wajahku dengan lembut. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini terjadi, aku benar-benar pulang. Bukan ke rumah ini, bukan ke masa laluku, bukan ke siapapun, tapi pulang ke diriku sendiri. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan sebagai tragedi, tapi sebagai awal dari hidup yang akhirnya menemukan cahaya setelah gelap yang panjang. Dan begitulah, malam panjang yang hampir merenggut nyawaku akhirnya berubah menjadi titik balik yang menyadarkanku bahwa kadang pengkhianatan bukan datang dari orang jauh, melainkan dari mereka yang paling kita percayai. Tapi dari sakit itu pula, kita belajar bahwa kebenaran mungkin menyakitkan, tapi hidup dalam kebohongan jauh lebih menghancurkan. Bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri di samping kita ketika dunia berusaha menjatuhkan. Dan bahwa setiap perempuan berhak berdiri tegak meski dunianya baru saja runtuh. Jika kamu sedang melalui masa sulit, ingat satu hal. Terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk akhirnya menemukan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Aku harap kisah ini memberi pelajaran, kekuatan, dan mungkin sedikit keberanian untuk kamu yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk subscribe channel Fadia Life Story, like jika cerita ini menyentuh hatimu, komen di bawah tentang pelajaran apa yang kamu ambil, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan kisah ini. Karena satu cerita bisa menyelamatkan satu hati yang hampir menyerah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat,
Tetap bernafas dan ingat, kamu tidak sendirian.